Begitu dia jalan mau ke kamar mandi gitu, karena posisi kamar mandi itu di belakang. Nah, begitu dia masuk di tempat cuci baju itu ternyata ada nenek-nenek. Di Capruk Podcast serem pisan. Aya arwah gentayangan barudak. Wadul eta mah. Nah jadi kan dulu teh San, sekitar tahun 2010. Nah dulu kan 2010 teh sempat kerja di salah satu minimarket di Sukabumi. Nah kebetulan waktu itu minimarket itu jadi dia punya cabang yang bentuknya itu lebih gede kayak supermarket, luasan area tokonya kayak supermarket. Dia tipenya grosir. Nah itu kan apa namanya, masih satu brand gitu sama minimarket itu. Nah karena memang awalnya ada di minimarket, terus dimutasi lah ke, anggaplah si toko grosir ya, anggap toko grosir itu. Nah di toko grosir itu sebenarnya jam kerjanya itu lebih cepat daripada minimarket. Kalau minimarket itu kan biasanya buka jam 7 tutup jam 10. Kalau di situ buka jam 7 itu tutupnya jam 7 malam gitu. Jadi shift 2-nya masuknya lebih cepat. Nah, karena waktu itu pertama dipindahin ke situ, artinya kan harus masuk siang. Karena kalau masuk pagi kan nggak pegang kunci toko atau kunci berangkas segala macam gitu kan. Nah, masuk siang gitu. Kebetulan masuk siang itu waktu itu bertiga gitu. Terus ada dua orang lagi itu, yang satu kasir, yang satu pramudiaga. Nah jadi perlu diketahui, jadi si lokasi misalkan ini toko grosirnya, nah di belakangnya itu gudang distributor center si apa namanya, minimarket. Jadi di kota Sukabumi itu barang-barangnya itu disuplainya itu dari distributor itu San gitu. Nah di belakang gudang, di samping, kalau ngadep ke sana itu samping kirinya itu apa namanya, tempat masuk loading barang, keluar barang gitu kan. Nah pertama masuk di situ itu masuk siang, awalnya sih biasa-biasa aja gitu kan, biasa-biasa aja, nggak ada apa namanya, nggak ada masalah atau misalkan suatu hal yang aneh. Cuman pas menjelang tutup toko habis maghrib tuh sekitar jam setengah 7. Nah itu kan jadi tiba-tiba si toko itu keadaannya itu kok berubah gitu, kayak sepi gitu, sepi banget lah gitu. Nah untuk orang-orang gudang juga kan, orang-orang warehouse udah pada pulang, mereka kan pulangnya jam 4, paling telat jam 5 gitu kan, gitu. Paling ada security di depan gitu itu juga. Nah begitu udah tutup toko, udah beres-beres toko gitu kan, suasananya agak beda gitu, agak mencekam gitu. Jadi yang rasain deh, kok suasananya yang tadinya rame kok jadi berubah kayak sepi banget gitu. Nah begitu mau beresin buat laporan administrasi, jadi kan di depan area penjualan tuh. Nah si office itu di belakang San, jadi untuk bikin laporan penjualan, laporan harian segala macam itu di belakang gitu. Nah ketika pas ke belakang bertiga, nah untuk apa namanya, bikin laporan administrasi, yang tim A itu, yang pramuniaga itu, dia bilang dia minta izin buat nunggu di luar. Nah nggak tahu kenapa sih awalnya gitu, alasannya nggak tahu kenapa, cuman dia izin, Pak saya nunggu di luar aja ya katanya, ini kan kerjaan saya udah beres gitu, kerjaan saya udah beres, jadi ini kan tinggal kerjaan administrasi aja gitu, jadi paling saya nunggu di luar aja ya Pak gitu kan. Nah karena memang kerjaannya udah beres, jadi izinin lah, oh ya udah nggak apa-apa gitu, sok aja. Nah tinggal sama si kasir itu San, si kasir gitu Di kan, office. di office di belakang itu gitu kan, selesai ngitung apa namanya, uang penjualan, uang sales gitu kan, udah serah terima, artinya kan tinggal nginput tuh untuk bikin laporan. Si kasir juga minta izin juga nunggu di depan. Jadi pada akhirnya di office sendiri. Pada akhirnya sendiri gitu kan. Jadi Pak saya nunggu di depan juga ya,
oh ya udahlah nggak apa-apa, sok aja gitu kan. Nah gitu, nunggu di depan, bikin laporan penjualan harian waktu itu. Nah tiba-tiba itu ada suara bel, suara bel itu kok bunyi sendiri gitu, sampai bel itu ting tong gitu 2 kali. Nah pikir awalnya anak-anak yang tadi mencet bel biar cepet-cepet beresin kerjaan, karena si bel itu, si tombol bel itu posisinya di depan di meja kasir. Jadi si tombol meja kasir itu kalau ini dinding meja, ditempelnya di samping di meja kasir gitu kan. Nah gitu, pikiran kok ini anak-anak ngeburu-buru banget, masalahnya ini kerjaan belum beres gitu kan gitu. Tapi ya mau nggak mau kan harus beresin dulu kerjaan tuh, bikin laporan, beres, masukin uang ke brankas gitu kan. Nah begitu keluar dari office itu suasana di di area penjualan itu sepi, ternyata nggak ada orang sama sekali, dan lampu-lampu itu sebenarnya udah pada dimatiin udah pada dimatiin gitu. Jadi pas keluar dari office itu kok hening banget gitu, suasananya jadi mencekam gitu. Itu yang rasain itu kayak gitu, kok hening banget, ini anak-anak di mana, perasaan tadi anak-anak manggil mencet lewat bel gitu kan. Nah pas begitu keluar, ternyata anak-anak itu di depan gitu. di depan toko, di depan toko di luar gitu kan. Nah begitu mau nanya, anak-anak udah nanya duluan, Pak itu tadi bel bunyi ya gitu kan. Saya bilang iya bunyi 2 kali. Kamu bukan yang nyalain bel gitu kan. Enggak Pak, dari tadi kita udah di luar di sini. Nah saya bilang terus itu bel siapa yang bunyiin gitu kan. Masalahnya kan kalau misalkan si bel itu maaf ya misalkan keinjek tikus kan gak mungkin juga, karena posisinya di samping gitu. Nah gak lama kemudian si security itu, kita pakai nama samaran aja, anggaplah Pak Andri. Si Pak Andri itu nyamperin, kenapa Pak gitu kan. Oh enggak Pak, ini tadi waktu saya di belakang di office gitu, ini bel bunyi, saya kira anak-anak yang nyalain bel biar saya cepat-cepat ngeberesin. Ternyata kata anak-anak itu, anak-anak udah di luar gitu, nggak ada yang bunyiin bel. Nah si Pak Andri jawabnya itu dengan santai, oh itu mah udah nggak aneh Pak, mungkin ngajak kenalan ke Bapak karena Bapak baru di sini gitu kan. Lah bilang kok ngajak kenalan gitu. Tapi dari situ ya udahlah, nggak diambil pusing gitu kan. Nggak diambil pusing, mau kejadian kayak gitu udahlah dilupain gitu. Nah serang beberapa hari kemudian gitu kan, kalau misalkan masuk shift siang itu kadang-kadang itu jam-jam sekitaran mau maghrib itu suka ada bau menyan bau menyan gitu kan. Awalnya nyangkanya ada teman-teman atau anak-anak DC yang iseng gitu nyalain menyan gitu. Nah kok bau menyan gitu, itu bau menyannya sampai nyengat banget gitu, karena si office di belakang itu sama DC itu nyambung jadi ini sama DC yang di belakang itu nyambung bangunannya. Jadi cuman disekat gitu, disekat kayak pakai nggak pakai bata gitu, di atasnya aja kosong gitu, nyambung gitu. Jadi bahkan di office DC sama office yang grosir itu di lantai 2-nya itu untuk supervisor areanya bahkan nyambung gitu. Nah waktu itu kok maghrib sampai nyengat banget gitu kan, sampai akhirnya karena nggak kuat nyengat lah, nggak enak gitu, keluar kan, ketemu sama security yang waktu itu ketemu si Pak Andri. Katanya kan ditanya sama Pak Andri, Pak istirahat? Oh enggak Pak, cuman keluar aja, soalnya nggak enak di dalam. Nggak enak kenapa? Di dalam kok bau menyan gitu kan, kata gitu. Oh itu mah udah nggak aneh Pak. Nggak aneh gimana gitu kan. Ya Pak itu udah nggak aneh, soalnya di sini kadang-kadang kalau maghrib itu hampir tiap hari itu suka bau menyan gitu. Jadi Bapak nggak usah aneh aja Pak gitu kan. Oh ya udahlah kalau kayak gitu mah mungkin udah kebiasaan di sini kayak gitu. Kalau jadi berpikirnya yang penting kan nggak mengganggu gitu kan, nggak mengganggu gitu. Kalau Pak Andri itu sebenarnya pekerja lama di situ. Pak Andri itu udah lama di situ gitu, bisa dibilang dia salah satu security senior
gitu. Nah security itu ada 5 orang, cuman Pak Andri itu salah satu termasuk yang paling lama gitu kan. Makanya dia mungkin udah apa ya, dengan kejadian-kejadian kayak gitu udah hafal gitu kan. Beberapa hari kemudian gitu kan, kebetulan lagi istirahat gitu kan, istirahat di kantin itu. Biasa kan kalau istirahat, biasanya kalau misalkan kayak itu istirahat paling ngopi-ngopi gitu kan. Nah, ketemulah sama Pak Andri gitu, Pak ngopi sini Pak gitu kan. Nah Pak Andri nyamperin, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gitu. Nah sampai akhirnya kita ngobrolin ke hal-hal yang bisa dibilang mistis gitu. Pak Andri itu cerita bahwa di situ katanya gitu kan, beliau cerita itu udah sering kejadian kayak gitu. Bahkan suatu waktu pernah kejadian itu San gitu. Jadi apa namanya, di samping si toko grosir itu, ini kan toko grosir nih, ini gerbang DC, ini kan DC 1 itu untuk apa namanya, barang-barang non food kayak sabun, popok segala macam. Nah di sini itu ada akses ke belakang, satu gedung lagi DC, cuman di situ itu khusus untuk food, makanan misalkan kayak susu, makanan snack yang gitu-gitu gitu. Nah di samping jalan yang masuk itu, di situ itu dulu ada bangunan satu rumah yang sebenarnya rumah bekas dari dulu, cuman karena memang di situ areanya nggak mengganggu, itu sama tim manajemen itu nggak dipugar, jadi difungsikan untuk dijadikan mes gitu. Jadi teman-teman DC itu yang misalkan dia rumahnya jauh atau malas pulang, dia bisa nginep di situ gitu. Cuman memang sebenarnya walaupun kayak gitu, itu jarang-jarang juga sih, maksudnya jarang ada yang nginep di situ. Nah, suatu hari pernah kejadian itu menurut Pak Andri itu. Jadi ada kiriman dari entah dari pabrik atau dari distributor, kirim barang minyak untuk DC gitu. Karena memang itu kirimannya nyampainya ke situ tengah malam, mungkin dari luar kota. Nah, akhirnya kan si driver yang ngirim barang itu kan nggak bisa bongkar barang, harus nunggu pagi kan. Gitu, karena memang di DC itu jam 4 sampai jam 5 jam kerjanya, artinya kalau malam harus nunggu pagi. Nah gitu, jadi si driver itu nunggu di mobil gitu. Nah gak lama nunggu di mobil, karena udaranya mungkin dingin gitu. Si driver ini akhirnya minta izin lah ke security, Pak saya boleh ikut ke kamar mandi nggak gitu kan, kamar kecil. Nah kata securitynya, oh boleh Pak, ke itu aja, pakai aja kamar mandi yang di rumah itu gitu kan, yang di mes pakai aja kamar mandi yang di mes itu gitu kan. Oh iya Pak gitu, di situ nggak ada orang Pak? Nggak ada Pak, cuman pintunya memang nggak dikunci gitu, masuk aja. Nah begitu masuk gitu, jadi si bapak driver ini, anggaplah kita panggil namanya si Pak Budi. Pak Budi itu begitu Pak Budi masuk, dia langsung ngerasain. A few moments later. Begitu si driver itu masuk, jadi si driver itu bingung gitu, maksudnya masuk rumah itu dia ngerasainnya kok hawanya beda gitu. Artinya begitu dia masuk ke rumah itu kok hawanya mencekam gitu kan, dia ngerasain mencekam, merinding gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita dari luar masuk rumah, biasanya kan ya biasa aja gitu kan, perasaannya kok itu mencekam gitu. Nah begitu dia jalan mau ke kamar mandi gitu, karena posisi kamar mandi itu di belakang, jadi ada 2 kamar mandi, terus di samping kamar mandi itu ada tempat kecil kayak tempat untuk wudu atau cuci baju gitu kan. Nah begitu dia masuk di tempat cuci baju itu, ternyata ada nenek-nenek. Dia lagi apa namanya, kayak lagi nyuci baju atau kayak apa namanya, nyuci baju tapi mainin air gitu, jadi kayak cepruk gitu kan. Nah si driver ini dia itu bingung, bukannya rumah ini kosong ya kata Pak security, tapi kok ada orang gitu kan gitu.
Dia awalnya ragu-ragu gitu kan, takutnya dia masuk ke rumah itu dianggap yang apa namanya, dianggap negatif gitu kan. Tapi karena dia emang ngerasa kebelet gitu, akhirnya ya udahlah saya coba minta izin, karena saya udah izin juga sama security gitu kan. Nah begitu dia ngedeketin ibu-ibu itu, dia bilang, "Bu, permisi ya, saya ikut ke kamar mandi," gitu. Jadi si ibu-ibu itu nggak ngejawab apa-apa, dia cuma ngelirik gitu kan, sambil senyum ngelirik gini gitu kan. Nah gitu, dia bingung kok ibu-ibu itu nggak ngejawab gitu, tapi akhirnya dia, oh ya udahlah saya kamar mandi. Habis dari kamar mandi gitu, si ibu-ibu masih dengan posisi yang sama gitu, kayak main-mainin baju yang dicuci. Nah, "Bu, mangga ya, makasih," gitu. Si ibu-ibu tuh nggak jawab gitu, dia cuman senyum gini gitu. Nah akhirnya keluarlah gitu kan, keluar, dia masuk lagi ke mobil gitu, tidur kan gitu. Nah ketika dia bongkar barang tuh pagi-pagi, ketemulah sama security yang malam itu kan. Pak Andri, "Pak, semalam itu ibu-ibu siapa di situ?" gitu kan, bukannya itu mes karyawan ya gitu kan. Nah si driver itu berpikirnya mungkin bisa dibilang apa ya, mungkin asisten rumah tangga yang ditugasin nunggu di situ atau gimana gitu. Nah si Pak Andri bilang itu, "Ibu-ibu yang mana?" "Ibu-ibu Pak, malam waktu saya ke kamar mandi itu ada ibu-ibu lagi nyuci," gitu kan. "Itu ibu-ibu siapa, ART atau yang nunggu di situ atau siapa?" gitu kan. "Ah enggak Pak," kata Pak Andri, "itu kosong kok," gitu. "Nggak ada ART di situ karena itu memang mes karyawan," gitu kan. Jadi kalau misalkan karyawan yang nggak ada, karyawan nggak ada yang nginep di situ, itu kosong Pak, nggak ada orang. Lah berarti itu yang malam siapa gitu kan. Nah Pak Andri bilang, "Ya udah Pak, nggak usah dipikirin," gitu kan. Mungkin dibilangnya itu penunggu di sini, apa namanya, kenalan sama bapak gitu kan gitu. Si driver itu, oh ya udahlah gitu kan, karena dia juga nggak tiap hari ngirim ke situ gitu, akhirnya nggak diambil pusing gitu kan sama driver itu gitu kan. Nah di lain hari itu sempat ada kejadian lagi, si Pak Andre itu cerita. Jadi di samping area apa namanya, si gudang itu kan pinggir jalan gitu kan. Nah si bangunan grosir ini di sampingnya itu ada suatu rumah yang disewa untuk dijadiin kantor gitu, kantor salah satu perusahaan air gitu kan. Nah kebetulan waktu itu memang jadi kalau di grosir itu kan security yang jaga malamnya itu kan 2 orang, kadang-kadang 3 orang, nggak pernah 1 orang kan gitu. Tapi di kantor itu yang jaganya malam itu 1 orang, entah yang kan di kantor mana, yang di samping apa grosir itu yang baru buka gitu, entah memang karena kekurangan orang atau memang timnya segitu gitu kan. Nah pada waktu awal-awal buka gitu, karena mungkin si security yang jaga malam itu pada waktu itu nyari teman, gak ada teman ngobrol gitu, akhirnya dia nyamperin lah ke security yang di grosir itu gitu kan. Security di grosir itu dia nyari teman buat ngobrol gitu kan sambil ngopi kayak gitu. Nah jadi mereka itu ngobrolnya itu di apa namanya, jadi ada bangku, si bangku itu jadi ini posisinya pos security nih. Nah di samping pos security itu kan dia apa namanya, gerbang. Di samping pos security itu gerbang untuk area masuk loading. Nah mereka itu ngobrol di situ, ngobrol di situ, duduk di situ kan, lagi asik-asik ngobrol. Gak lama kemudian ternyata dengar suara kayak dus dijatuhin, duk gitu kan gitu. Nah security kaget gitu kan, karena malam-malam kan area gudang kosong, nggak ada yang lembur kan. Gak lama kedengar suara kayak apa namanya, hand track buat narik barang. Jadi kedengar itu kayak krek krek krek, kayak hand track lagi
pompa gitu kan buat naikin barang. Krek krek krek, terus ditarik, sret, duk duk. Jadi kedengarannya itu kayak orang lagi mindahin barang gitu kan. Nah mereka itu lagi pada asik ngobrol langsung berhenti gitu kan, langsung berhenti karena kaget gitu sambil ngedengerin. Mereka itu lagi asik ngobrol itu langsung terhenti, langsung pada diem gitu sambil ngedengerin yang suara di belakang itu, ini bener nggak ada suara atau misalkan memang salah denger gitu. Ternyata pas diperhatiin itu bener San. Jadi di situ ada kayak suara handbrake itu krek krek krek, seret, duk duk, kayak orang lagi beresin barang gitu. Nah ketika pas mendengar suara itu, mereka sambil dengan perasaan bingung gitu kan, perasaan bingung karena mereka pikir ini suara siapa di dalam kan. Karena di dalam udah nggak ada orang gitu kan. Yang teman-teman yang kerja di warehouse di dalam itu kan mereka jam 4 itu udah pada pulang gitu. Si security yang dari kantor sebelah itu kan tanya, Pak itu siapa gitu kan, ada yang lembur. Kata security yang grosir itu, udahlah Pak, biarin, nggak usah dihirauin Pak, udah nggak usah dianggap gitu kan. Nah, kita lanjut ngobrol aja gitu kan katanya. Lanjutlah ngobrol, cuman untuk lanjut ngobrol. Nah tapi next day-nya gitu kan, setelah itu si security itu nggak pernah main lagi ke situ San. Entah mungkin dia ngerasa takut atau gimana gitu kan. Nah sebenarnya sih masih banyak sih gitu kan cerita kejadian-kejadian di situ. Kalau misalkan kita pikir lagi gitu kan, sebenarnya balik lagi ya, kalau misalkan jin itu memang ada kan. Cuman kalau menurut saya pribadi menurut A pribadi, sampai se ekstrim itu kejadian sampai ekstrim gitu sih cukup aneh juga ya. Cukup aneh juga gitu. Nah katanya sih memang bangunan itu dulunya itu sempet ada kejadian. Jadi kan dulunya itu gudang, memang dulunya itu bekas gudang, area gudang. Nah di situ dulu sempat ada kejadian, jadi orang yang orang dibunuh, dipenggal gitu kepalanya gitu. Karena ada segelintir cerita juga, ada beberapa penampakan itu di CCTV katanya gitu, tapi itu baru katanya ada penampakan itu orang tanpa kepala gitu kan. Cuman kan kita balik lagi ya, kalau misalkan orang meninggal itu kan udah nggak bisa balik lagi ke dunia gitu kan. Artinya kan ya arwah gentayangan itu nggak ada gitu. Jadi itu cuman sebenarnya cuman jin aja sih gitu. Jadi mau kejadian tadi yang diceritain itu entah benar atau enggak gitu, kita harus bijak menyikapi gitu. Jadi memang banyak kejadian-kejadian kayak gitu di sekitar kita, tapi kebanyakan pendapat masyarakat yang beredar itu kebanyakan malah mengklaim itu, oh mungkin ini arwahnya si anu gitu kan. Nah sebenarnya itu kalau menurut saya sih itu kurang tepat itu. Kalaupun misalkan memang ada yang nampakin, itu kan bisa aja jin korinnya gitu kan, jin korinnya, bukan berarti si arwahnya yang nampakin gitu. Karena jin korin itu kan mendampingi kita itu dari kita lahir sampai kita meninggal. Bahkan si jin korinnya bisa jadi masih hidup gitu, masih hidup di tempat itu mungkin ya. Bisa jadi di tempat itu, atau misalkan memang dia bisa dibilang bisa kemana aja kan, karena udah nggak ngikutin kita lagi gitu. Kebanyakan cerita yang beredar, oh ini tempat bunuh diri, atau ini tempat pembunuhan, suka ada penampakan si korbannya. Itu sebenarnya nggak benar San. Nggak benar kan. Ya orang udah meninggal aja. Apalagi kalau misalkan orang dibunuh dengan terdolimi kan meninggalnya syahid kan, kalau orang Islam gitu. Kalau orang yang bunuh diri kan kita
udah tahu sendiri kan arahnya kemana gitu. Nggak mungkin kan dia ke dunia bergentayangan, nggak ada namanya hantu gentayangan gitu kan. Kalau bang keliling gentayangan banyak mungkin kan. Gitu kan, bang keliling di tiap anu gitu, bang emok banyak. Kalau hantu gentayangan, arwah gentayangan nggak ada sih kan. Nah, kenapa cerita ini ke Isan gitu? Pada intinya kan sharing pengalaman aja gitu. Walaupun banyak kejadian di tempat itu San gitu, di tempat itu, tapi pada kenyataannya kalau misalkan itu pun benar ya cuma sebatas itu aja, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang ceritanya sampai punduk digegel juri, nggak ada. Teman-teman yang di warehouse itu San, mereka itu udah ada yang tahunan kerja di situ, ada yang 3 tahun 4 tahun. Walaupun banyak kejadian kayak gitu di warehouse, walaupun banyak kejadian kayak gitu, nggak ada tuh yang sampai kejadian misalkan digegel punduk atau apa, nggak ada. Mati sama juri. Nggak ada. Nggak ada gitu kan. Juga di situ hampir setahun ya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Bahkan belum pernah ngelihat penampakan yang benar-benar, itu belum pernah. Karena apa, kembali ke pribadi kita masing-masing gitu. Kalau misalkan AA sama Isan lewat ke suatu tempat, misalkan di tempat itu pernah ada yang bunuh diri, nah otomatis kan anggapan masyarakat kebanyakan angker. Isan tahu tempat itu angker, sementara AA nggak tahu, kita lewat berdua, Isan takut, bisa jadi Isan kena gangguan, bisa jadi ngelihat gitu, bisa jadi Isan ngelihat, tapi AA nggak ngelihat. Karena apa? Karena AA nggak takut dan nggak tahu kejadian itu. Walaupun tahu, kalau nggak takut nggak bakalan ngarusan gitu. Jadi tergantung ketakutan kita gitu. Karena pada dasarnya harus saya sampaikan lagi, kalau misalkan kita berani, jin itu pada dasarnya takut sama manusia gitu. Tapi kalau misalkan kita yang takut, merekanya yang jadi berani gitu. Bahkan kebanyakan orang San, sekarang mereka lebih takut ditagih hutang daripada sama juri. Benar kan? Gitu. Ada orang yang tinggal tahunan di suatu rumah yang katanya angker, tapi mereka betah. Tapi ada orang yang sampai pindah rumah karena dikejar-kejar penagih hutang, ada. Artinya lebih takut mana? Artinya kan lebih takut sama penagih hutang gitu kan. Nah, jadi cerita yang tadi sampaikan ke Isan itu pun disampaikan sama orang gitu. Karena kalau misalkan menurut orang itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak, bisa jadi ditambahin, bisa jadi dikurangin gitu kan. Nah, kenapa bilang harus bijak? Ya tergantung kita sendiri, kita ngalamin gak kayak gitu gitu kan. Terus kalau misalkan ngalamin, harus gimana nih menyikapinya? Kita kan orang Islam itu kan udah diajarin bacaan-bacaan, ayat ruqyah, ayat kursi gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita yakin, diri kita yakin wah katanya ini lewat kesini suka ada gangguan tempat angker, kita baca ayat kursi, kita yakin gak bakalan ada gangguan jin San gitu. Tapi kalau misalkan kitanya takut baca ayat kursi, yang ada malah di apa namanya, diledek sama jinnya. Pernah tuh lihat orang kesurupan, ada yang mau nyobain nyembuhin. Mungkin karena orang yang mau nyembuhinnya takut, dia baca ayat Al-Quran, kata orang kesurupannya apa? Kamu baca ayat Al-Qurannya salah. Malah diledek kan, kamu bacaannya salah ini gitu kan, malah kayak gitu. Artinya apa kan? Itu pertama kembali lagi pada keimanan kita kan, seberapa kuat kita percaya sama ayat-ayat Allah. Yang kedua, intinya kita harus belajar baca ayat Al-Quran yang benar, jangan sampai diledek sama jin. Benar, itu pernah kejadian kayak gitu, kesurupan dibacain ayat-ayat Al-Quran, malah jinnya baca ayat Al-Qurannya salah tuh. kan kalah adu mekanik sama jin, mau gimana kayak gitu. Nah itu sih. Jadi intinya dimanapun
kapanpun gitu. Mau tempat seserem apapun, balik lagi ke kitanya gitu. Wah, ini rumah angker, suka ada kejadian gangguan-gangguan. Kalau misalkan kita diam di suatu rumah angker, ada gangguan, kan gampang, tinggal baca surat Al-Baqarah, jin semua pergi kan. Itu menurut hadis Nabi kan. Nah, tapi kebanyakan orang, ini gangguan jin, malah manggil dukun. Dukun kan biasanya mereka pakai jin juga. Artinya kan ketika si dukun itu datang ke rumah itu, berarti kan jin piaraan si dukun sama jin yang di situ adu mekanik kan. Tergantung jin mana yang kuat kan. Tapi kalau kita misalkan ngusir jin gitu dengan ayat-ayat Allah, itu kan siapa yang bisa ngalahin Allah? Nggak ada yang bisa. Ya kan. Nah, jadi paling itu sih kan cerita hari ini. Mungkin nanti ada cerita-cerita yang lain. Ya kalau hari ini sih ya ceritanya serius ke Ihsan gitu kan. Karena apa? Perlu ada sesuatu hal yang disampaikan gitu. Disampaikan masalah apa ya? Masalah juri. Balik lagi, kita nggak usah takut. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana menghadapinya. Karena apa? Kita sudah diajarkan sama Nabi untuk menghadapi hal-hal kayak gitu. Tergantung balik lagi kekuatan kepercayaan kita itu, keimanan kita itu seberapa kuat. Itu aja sih San gitu.